Jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ma'un diambil dari kata terakhir pada ayat terakhir, yakni wa yamna'unal ma'un, barang yang berharga, barang yang bernilai, barang yang punya manfaat. Dengan antara surah ini, kalau surah Al-Kautsar menyebutkan apa itu fasalli li rabbika wanhar, senantiasa salat menghambakan diri kepada Allah dan berkorban atau berbagi, saling tolong menolong antar sesama. Maka pada surah Al-Ma'un ini kebalikannya. Allah yang semestinya harus dijauhi. Kalau surah Al-Kautsar berkisah menyuruh kita untuk salat kepada Tuhan, dalam surah Al-Ma'un menyebutkan ternyata manusia lalai dari salat. Kalau dalam surah Al-Kautsar kita disuruh berkorban, berderma, berbagi, saling menolong antar sesama manusia, dalam surah Al-Ma'un ternyata yang menghati anak yatim, tak mau membantu fakir miskin, tak mau membantu sesama dengan memberikan harta yang berguna kepada orang. Maka dua surah ini, satu idealnya yang harus kita lakukan, satu yang semestinya harus kita tinggalkan. Maka mudah-mudahan dengan kita mutaqarah surah ini, sifat-sifat kemanusiaan kita yang tidak baik sedikit demi sedikit semakin terkikis sampai habis, dan sifat-sifat yang buruk sedikit demi sedikit semakin terkikis, dan sifat yang baik sedikit demi sedikit semoga menjadi kepribadian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik surah ini diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah pertanyaan. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, bahkan Allah ini tak kasih tahu, cuma supaya ada dialog dalam diri kita. Ini karena kalau model ceramah nggak ada dialog, kadang-kadang memang ngantuk. Tapi kalau dialog biar masuk. Allah berfirman, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din." Ra'a bima'na alima. Ra'a secara bahasa itu kan melihat. Tapi memang dalam keadaan nahu banyak ra'a bima'na alim. Tahukah kamu? Maka ada hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, kita ini tak pernah yang lagi, bagaimana itu? Ay sallu kama 'allamtumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku salat. Di mana kita tahu cara salatnya Nabi? Ya kita belajar bagaimana di hadis, penjelasan para ulama, oleh guru-guru kita. Itulah cara Nabi salat yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga ini,
mendustakan agama. Para mufassir menjelaskan agama di sini ada yang memaknai al-mi'ad wal jaza was sawab, maliki yaumiddin, ad-din, al-qiyamah, hari tempat kita kembali, hari pembalasan amal ibadah selama hidup. Kalau secara bahasa Allah nanya, tahu gak kamu orang yang mendustakan agama? Mengapa disebut dusta? Ya karena lain di mulut, lain di hati, lain ucapan dengan perbuatan. Itulah ciri-ciri orang munafik. Karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, siapa yang mengumpulkan sifat-sifat yang maka lengkap atau sempurnalah kemunafikannya. Kalau dengar ini kadang kita gak mikir-mikir. Takutnya kita banyak yang benar. Ngomong kita ini beragama Islam, taat kepada Allah dan Rasul, tapi perbuatan kita jauh pada kan. Nah, siapakah orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama, yang macam tak percaya dengan hari pembalasan? Fadzalika, mereka itu ialah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim. Di sini disebutkan yad'ul yatim, yukrihul yatim wa yuslimu haqqahu wa la yut'imu wa la ilaih. Ada beberapa kriteria yang termasuk kelompok ini adalah orang yang menghardi anak yatim, yang memarah-marahi anak yatim, yang tidak sayang kepada anak yatim, yang menzalimi anak yatim, yang mengambil jatah hak anak yatim. Ini berat. Satu sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya, kata Nabi, dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Nabi memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah dan agak tergangkan. Ini bertetangga di dalam syariat. Motivasi ini, dengan hadis ini banyak orang termotivasi untuk membangun anti asuhan, membangun LKA, lembaga kesejahteraan anak. Kalau itu dilakukan betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sebagai tempat untuk mensejahterakan anak yatim, maka masuklah ia dalam kelompok hadis ana wa kafilul yatim.
Tapi kalau dalam pelaksanaannya ternyata itu hanya motif, modus untuk mengumpulkan sumbangan orang, yang ternyata anak yatimnya ditelantarkan, malah dia yang memakainya, dia yang mengambilnya, dia yang menggunakannya, apalagi untuk berboya berlebih-lebihan, maka dia masuk pada kategori ayat ini, pendusta agama. Nah, ini beda tipis. Beda tipis. Karena itu mudah-mudahan semua kita, saudara-saudara kita yang di rumahnya anak yatim, mudah-mudahan kita benar-benar menyantuni, mengasihi, mensejahterakan mereka, sehingga kita tergolong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jangan sampai kita tergolong dalam ayat ini dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kecenderungan kita umat Islam, alhamdulillah, di bulan Ramadan luar biasa perhatian kaum muslimin terhadap anak yatim. Tapi perlu kita ingat bahwa menyantuni anak yatim jangan sebulan dalam setahun, jangan hanya di bulan Ramadan, tetapi setiap hari. Karena itu bagus kalau pengurus masjid juga memiliki data yang jelas terhadap keberadaan anak-anak kita yang termasuk yatim atau piatu atau yatim piatu, agar bukan sekedar dikasih amplop. Amplop itu tidak menjamin masa depannya, tetapi dirancang, diikhtiarkan bagaimana nanti dia bisa sekolah sampai kuliah, dia bisa mendapat pekerjaan yang layak, karena tidak ada orang tua dia, bapak dia yang akan mengarahkan, membimbing dan membantunya seperti itu. Tapi daripada tidak sama sekali kasih amplop, bagus. Tapi kalau bisa di pengurus masjid ada data yang jelas, ya, supaya jangan sampai anak-anak yatim ini terlantar. Apalagi di saat sekarang ini sulitnya lapangan pekerjaan dan kadang juga pendidikan banyak yang mahal kalau kita tidak carikan solusi bersama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dimulai dengan pertanyaan untuk membuka hati kita. Tahu nggak, seolah-olah Allah ini na'udzubillah, ara'aita alladhi yukadzibu. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghakimi anak yatim, menzalimi anak yatim, mengambil hak anak yatim, dan tidak berbuat baik kepada anak yatim. Nah, ini yang pertama. Maka rata-rata ormas Islam berusaha mensejahterakan anak yatim dengan panti. Anak yatim
Di dalam agama kita, agama Islam, ibadah itu tidak serta-merta ibadah hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Bahkan banyak kali orang yang lalai ibadah hablum minallah diberi sanksi untuk beribadah hablum minannas. Contoh, orang yang di bulan Ramadan tak tahan, dia menggauli istrinya. Puasa itu kan ibadah mahdah hablum minallah, tapi begitu terjadi pelanggaran diperintah untuk hablum minannas. Apa? Merdekakan hamba. Apa? Memberi makan 60 orang miskin. Ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi kita, terutama orang yang sudah rajin sholat, orang yang sudah rajin ibadah, agar peduli dengan orang miskin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan termasuk orang yang menyusahkan agama adalah orang yang tidak mau untuk menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya apa? Bahwa seorang muslim yang baik seharusnya semakin rajin dia beribadah kepada Allah, makin peduli dia dengan sesama manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqullah walau bisyurbatin ma'. Takutlah kamu kepada neraka, walaupun hanya dengan memberi seteguk air. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat kehidupan kita umat Islam saat ini, masih banyak terjadi ketimpangan. Contoh yang kami lihat, lanjutkan sekolahnya karena keterbatasan ekonomi. Bahkan yang sudah mencoba kuliah itu ada yang kandas di tengah jalan karena tidak ada ekonomi, karena orang tuanya miskin. Di sisi yang lain, orang mau haji dan umrah, haji ngantri panjang-panjang, umrah banyak yang berkali-kali, bahkan ada yang setiap tahun. Ini kan terjadi ketimpangan. Yang sedianya begitu rajin, tidak ada lagi orang-orang yang miskin di sekeliling kita. Ini tidak imbang antara ketaatan kita hablum minallah dengan kepedulian kita, ketaatan kita dalam bentuk hablum minannas. Karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita merenung kembali bagi kita yang punya kelebihan harta untuk memperhatikan di sekeliling kita, jangan sampai ada orang-orang miskin yang ternyata susah. Dan yakinlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin kepada kita umatnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa
memberikan pertolongan kepada seorang hamba, memberi pertolongan kepada orang lain. Ini prinsip. Orang miskin jangan berharap menolong hambanya yang suka menolong orang lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seseorang, maka Allah akan melepaskan ia dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Luar biasa dari Allah, dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Karena itu, kalau ada kebetulan kita diminta bantuan oleh tetangga yang kebetulan terdesak keuangan, umpama minjam duit, ini kadang-kadang yang berat. Nampaknya kita membantu, hakikatnya sebetulnya kita mencekik dan memeras kawan. Bantu 1 juta, nanti balik 1.100.000. Ini yang disebut dengan riba. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memanfaatkan kesusahan orang lain, ini justru siksanya amat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak suka membantu orang lain, walaupun secara zahir dia masih membantu, tapi katanya dia mencekik, ini sesungguhnya masuk kategori orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya Allah menjelaskan orang yang mendustakan agama ialah fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salat. Apa maksud daripada orang yang lalai dari salatnya? Adalah orang ini sebenarnya ahli salat. Alladzina hum min ahli salat. Mereka itu ahli salat. Bahkan bahkan mereka senantiasa salat. Tapi Thummahum anha sahun, mereka itu lalai. Imma an fi'liha bil kulliyah, lalai dari melaksanakannya, seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas. Wa imma an fi'liha bil waqtil qadar la masyaqah, atau dia kerjakan tetapi ditunda-tunda, tidak di awal waktu. Wa yakhruju awaqtiha bil kulliyah, sampai habislah waktunya, seperti yang disebutkan oleh Anas. Jadi yang termasuk orang lalai di sini adalah orang yang sholat tetapi dia tidak sholat pada waktunya. Maka ada ulama yang menyebutkan macam Abdullah bin Dinar, beliau berkata, walhamdulillah alladzi qala an salatin sahun wa lam yaqul bi salatin sahun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, karena ayat ini menyatakan
ini banyak yang masuk karena banyak kita saat salat lupa. Ayat ini secara umum oleh kata ulama maksudnya adalah melalaikan pelaksanaan salat sehingga tertunda, baik di akhir salat atau tertunda sampai habis waktu salat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah berikan kita kegairahan untuk senantiasa dapat melaksanakan salat berjamaah di awal waktu, sehingga kita tidak tergolong dalam ayat ini. Masih ada orang yang mengaku beriman dan Islam, tetapi ternyata dalam salat ia lalai, ia malas, sehingga salatnya kadang sekali seminggu hanya salat Jumat, bahkan ada yang salatnya hanya di bulan Ramadan, bahkan kadang-kadang dia hanya paling fokus salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang pernah cerita ke kami, aduh sebetulnya saya sadar ini salah, tapi cikgu katanya, kami dibantu cikgu, saya mungkin belum dapat hidayah ya. Yang kita kasihan kadang-kadang orang yang model begini kehidupan dunianya pun susah. Udah susah di dunia, sibuk cari harian, saking sibuknya cari harian, ternyata salatnya juga dilupakan. Nah, bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak rajin sujud menghamba kepada Allah, maka itu pendusta. Ngomong beriman dan taat kepada Allah, ternyata perilakunya malas sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lalai dalam salatnya ini itu adalah ciri utama daripada orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik hendak menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhan Allah menipu mereka. Dengan cara apa? Mereka ditetapkan dalam perasaan tidak bermasalah dengan sikapnya itu, padahal justru itu yang akan memberatkan siksa mereka nanti di akhirat. Apabila mereka usaha, mereka melakukannya dengan perasaan dan sikap yang malas. Udahlah kerjakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat terlambat, nunggu mau habis waktu, kata Nabi, itu salatnya orang munafik. Itu kita tujukan untuk mengoreksi kita, bukan untuk mengintip orang lain. Memang orang kaya salat sampai bukan untuk itu, tetapi untuk diri kita agar kita bisa terhindar dari sifat munafik. Maka salah satu caranya agar kita terhindar dari ini adalah ada pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita senantiasa salat berjamaah dan dapat takbiratul ihram imam. Jadi sampai itu kata Nabi, biar kita agak terlambat ya, supaya takbiratul ihram imam kita dapat. Artinya sebelum imam baca Fatihah kita sudah takbir. Minimal kata ulama sebelum imam rukuk pertama kita sudah salat berjamaah di belakang imam. Kalau ini tiap waktu kita lakukan, insya Allah Nabi menjamin kita dari
Ciri orang munafik yang kental disandingkan dengan ayat ini adalah apa kelanjutannya? Alladzina hum yura'un, riya. Orang munafik itu riya. Jadi kalau salat dia ingin dilihat. Jadi bahasa kita pamer. Dari mana kita tahu riya? Kita diri kita. Cirinya begini. Kalau kita di tempat keramaian semangat, waktu salat sendirian lemas, itu ciri. Itu ciri riya kata ulama. Kalau rame-rame, salat sunatnya 4 rakaat. Kalau sendiri, salat sunatnya 4. Nah, kalau rame-rame, doanya panjang, sujudnya lama. Sendiri. Nah. Jadi kalau ada di antara kita yang begitu, ini berat juga ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau rame-rame semangat, tapi kalau sendiri, maka bagaimana caranya? Kalau itu jangan rame-rame, jangan berjamaah, jangan. Kata Amidul Mahad kami, Tuan Guru Ruslan Zaid Al-Hadi, saya tanya ke dia, Ustaz, mana lebih baik kita salat sendiri tapi ikhlas daripada salat berjamaah tapi riya? Pergi ke masjid atau salat di rumah? Kata beliau, engkau harus tetap salat berjamaah ke masjid walaupun hatimu masih riya, karena kalau ikhlas nanti tak jadi. Ikhlas itu datang setelah menjadi kepribadian pekerjaan. Awal-awal biasanya riya, tapi kalau nanti dah lama-lama tak riya. Itu macam ceramah juga. Awal-awal bangga, mantap. Awal lagi baru pertama kali masuk TV, waduh. Tapi kalau hari-hari masuk TV mungkin menghindari wartawan, karena agak riak lagi. Tapi pertama-tama itu gitu. Begitu juga kita kalau masuk masjid awal-awal. Tapi kalau sudah ini, kita tidak akan bisa. Jadi kata beliau, ikhlas itu datang setelah kita merasa ada yang kurang kalau kita tinggalkan satu pekerjaan. Maka oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, langkah pertama menjadi orang yang baik dalam beragama adalah, dalam beribadah adalah paksa diri. Jangan urus hati. Ikhlas tidak aku paksa diri. Terserahlah. Nanti karena ikhlas itu menyusul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan enggak ada gunanya kita berinfak kalau tidak ikhlas, tunggu ikhlas dulu. Kapan nanti ikhlasnya? Mau nyumbang? Iya, aja. Udah nyumbang aja. Sampai wajib tadi paksa diri, nanti lama-lama riya itu akan hilang, karena bisa jadi akan merasa kita itu adalah kebutuhan, bukan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara kita untuk menghilangkan riya. Bahkan dalam Al-Azkarun Nawawi disebutkan bahwa orang yang meninggalkan ibadah karena manusia itu dianggap riya. Awalnya mau salat sunnah, tapi di hatinya berpikir, nanti kalau aku salat nanti dianggap yang punya. Enggak jadi dia salat, itu riya. Karena dia tidak jadi salat memikirkan manusia, perasaan orang. Beribadah karena manusia, syirik khafi. Meninggalkan ibadah karena manusia, riya. Ikhlas beribadah tanpa memikirkan apa kata orang.
diuji, walaupun kita bilang enggak lah, bukan begitu, kebetulan aja, tetap aja kita senang. Kalau kita dicaci, kita bisa tegar, masih senyum, tapi tetap aja kita sedih. Itu ternyata masih belum ikhlas yang diingat sesungguhnya. Karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah ikhlas, masalah riya ini jangan kita melihat orang lain. Bisa jadi orang nampaknya ikhlas padahal riya. Apa contoh dalam berpakaian? Sengaja dia pakai pakaian lusuh biar dianggap sederhana, saleh, zuhud. Tapi itu yakinnya itu riya. Bisa jadi orang yang datang ke masjid pakai ras, Fortuner, bisa jadi ikhlas. Ya kita nggak tahu, jangan susah sama orang seperti itu. Maka bisa jadi orang yang di keningnya ini nggak ada hitam, itu rajin ibadah. Kenapa? Karpetnya empuk. Bisa jadi kita keningnya hitam, itu nggak ikhlas. Kenapa? Dibuat strategi agar jidatnya hitam, itu bisa nggak ikhlas. Apalagi nampak hitam, terus sengaja dia, ini ikut musbah, ikut-ikutan ya. Nah ini bukan untuk ikut musbahnya, biar keningnya nampak. Nah itu juga nggak ikhlas, riya. Maka agak berat ini kita nyebut riya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat riya, karena ini muncaknya, jelaskannya gampang, mempraktekannya ini berat. Termasuk saya. Ini semakin banyak orang makin mantap ceramahnya, makin gairah. Ya. Tapi kalau barang itu nggak jadi, nanti dia anggap riya pula, nggak jadi ceramah, yang dia itu nggak jadi. Ya udah terserah. Apa kata orang, biar aja yang penting kita disuruh ceramah, kita ceramah. Kalau nggak benar nanti diperbaiki. Kalau benar mudah-mudahan bisa juga kita laksanakan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk mengukur diri kita apakah riya atau tidak, kita lihat aja. Kalau rame-rame, bulan puasa rame orang ke masjid, ikut ke masjid. Tanggal 23 orang sepi, itu kita berani. Nah itu berarti riya kali yang itu. Tapi yang bertahan rame ke sepi, insya Allah itu adalah orang yang betul-betul ikhlas. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang enggan membantu dengan barang yang berharga. Termasuk pendusta agama adalah orang yang enggan menolong. Enggak. Kita kalau bukan apalagi Pak hari Jumat dan malam lamanya nih. Dari yang 5.000 itu di mana dia sembunyi? Yang ada 150 aja. Karena enggak. Nah, karena itu kita kembali kata Imam Al-Ghazali, menghilangkan keengganan itu udah paksa aja lagi dulu. Langkah pertama paksa itu, sampai pada akhirnya kita tidak terpaksa lagi, tapi bahkan menjadi suatu kebutuhan kita. Ibarat orang sakit, hati kita kan masih sakit, makanya enggak bertimbang. Paksa dulu makan pil pahit, tapi paksa. Malam-malam nanti akan lapar, kita mau makan. Tapi kalau yang pahit nggak mau dimakan, nanti makan yang benar nasi dari tak bisa dimakan.
bagus juga kita terapkan kata-kata para ulama yang menurut kita. Infak setiap pagi walaupun hanya 1000, walaupun hanya berbentuk satu roti macam aku bakar setiap pagi, langsung berinfak roti setiap pagi supaya istiqamah juga dalam membantu orang lain. Jadi begitu rajinnya kita beribadah, semoga begitulah rajinnya kita membantu orang lain, terutama yang membutuhkan, orang fakir miskin dan yatim piatu atau duafa orang-orang terlantar. Sehingga dengan ini insya Allah kita betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dicap sebagai pendusta. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.